apa ini namanya ekspor ya, kalau Mas ini Konsultas ini udah lalang melintang lah ya untuk ekspor. Alhamdulillah udah sukses kemarin ekspor untuk daun pisang, dan ini insya Allah proses ke briket dan produk-produk lainnya. Nah, sini kita akan memberikan insight yang cukup luas supaya teman-teman ini juga semangat ya dalam ekspor atau menyiapkan ya izin-izin mungkin yang nanti tentunya harus disiapkan untuk ekspor ke luar negeri itu. Oke, tidak berlama-lama kita langsung saja waktu kita sampaikan langsung ke Coach Utes. Ayo Coach. Oke, terima kasih Mas Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, encang-encang, encing-encing. Ini ada encing nggak ya? Nggak ada, encang semua. Nyak juga nggak ada. Babe, Pak Ade, Bude, Hadir Taulan, dan Andri Taulani. Semuanya my love, my munah, my saroh, apapun itu saudara saya. Intinya dari Sobat Eksportir. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir di Zoom webinar untuk waiting list batch ketiga kelas Export You ini. Jadi kelas Export You ini salah satu wadah untuk memfasilitasi teman-teman yang pengen berkecimpung di dunia eksportir, ya, yang pengen berkecimpung di dunia eksportir dan cocok untuk semua level, baik itu dari memula bahkan hingga sampai level yang ekspor pun. Karena kemarin ada yang member juga yang tanya ke saya lihat dia kayaknya sudah lumayan familiar tentang ekspor. Saya tanya, sudah pernah ikut ekspor? Dia ekspor tapi dia tidak ada panduan. Dia nekat terjun di lapangan sendiri. Nah, dari itu saya berpikir bahwa ternyata grup kita ini yang sudah ada beberapa batch yang lalu itu untuk Export You ini berbagai macam level, mulai dari yang level pemula, intermediate, sampai yang expert juga. Dan ini kita fasilitasi. Dalam artian kita sini adalah komunitas. Harapan saya nanti insya Allah beberapa bulan ke depan kita akan membentuk komunitas, kita saling bersinergi. Bersinergi antar berbagai pihak. Tapi saya tidak akan bahas itu secara lebar, tapi saya akan bahas tentang peluang-peluang ekspor yang kemungkinan kenapa sih teman-teman itu harus ekspor. Yang pertama, yang saya sudah share juga di video-video saya, yang pertama teman-teman harus ekspor itu karena satu, yang pasti kita dulu di SD ya, kita sudah pernah diajarkan bahwa ekspor itu menambah devisa negara, ya kan? Itu selain TKI, TKW ya. Jadi kalau kalian pengen menjadi pahlawan negara bisa jadi dua, bisa jadi TKI, TKW atau menjadi eksportir. Kalau saya sarankan yang kedua saja, jadi eksportir. Kemudian ada beberapa alasan kenapa saya kok memberikan teman-teman anjuran untuk terjun di dunia ekspor. Yang kedua, selain tadi devisa, yang kedua, ekspornya itu cuannya gede. Anda bisa lihat ya, teman-teman panjenengan atau tetangga Anda atau kerabat Anda atau siapapun yang pernah Anda temui dan dia itu sebagai profesinya sebagai eksportir, profesinya sebagai eksportir. Anda lihat, kemungkinan dia udah berkecukupan. Kenapa? Karena ekspor itu harusnya kontaineran. Harusnya, tidak wajib loh ya. Saya ngomong, karena ada yang tanya juga, Coach, kalau ekspor itu apakah harus kontainer? Tidak, tapi seharusnya kontaineran. Sebenarnya Anda ngirim satu kardus itu ke luar negeri pun, keluar dari pelabuhan Indonesia menuju ke negara tujuan itu sudah keluar dari zona ekonomi eksklusif Indonesia, itu sudah termasuk ekspor. Walaupun satu kardus, tetapi saran saya, kenapa kita sama-sama membuka mata, kita sama-sama berbicara dengan buyer, sama-sama kita jari ini bergerak untuk menjawab chat untuk bayar, kenapa kita nggak cari yang cuan gede? Dengan cara ekspornya kontaineran. Maka dari itu di kelas Export You ini saya ajarkan teman-teman untuk ikut di kelas Export You-nya dengan menggunakan kontaineran, tidak menggunakan istilahnya tidak menggunakan cuma kardusan. Kenapa? Karena cuannya lebih gede. Maka dari itu kalau ingin dapat kontaineran, bayarnya berbeda dengan kalau kita mendapatkan bayarnya cukup untuk istilahnya kecil-kecil. Maksudnya gini, kalau Anda pengen ekspor kontainer, maka sistemnya harus B2B, istilah business to business. Anda harus mendapatkan istilahnya mendapatkan sebentar.
Sebentar ya, tetangga saya heboh, bentar. Jadi seperti ini, jadi kalau misalkan teman-teman kalau misalkan mau jadi eksportir, mau dapat alasan yang kedua itu cuannya kalau ekspor itu kalau bisa kontaineran. Maka dari itu di kelas Ekspor You saya sarankan untuk teman-teman istilahnya mendapatkan bayarnya B2B, ke corporate, bukan ke person. Karena kalau ke person itu akan mendapatkan istilahnya nggak repeat order biasanya gitu dan cuannya kecil. Tapi kalau misalkan Anda misalkan dapat uh, bayarnya itu istilahnya corporate, itu lebih enak karena biasanya kalau corporate itu mainnya kontrak. Kontrak itu seperti ini. Anda disuruh ngirim setiap bulan selama setahun. Nah, itu bayangin. Jadi kalau Anda misalkan profit sekian puluh juta, sekian ratus juta dalam waktu sebulan itu bukan omong kosong. Kenapa? Karena di ekspor kontaineran itu, komoditas itu kalau sudah sign kontrak, Anda disuruh ngirim tiap bulan, maka penghasilan Anda seperti itu terus. Beda kalau dunia yang misalkan kita online shop atau apapun yang kadang-kadang naik turun omsetnya. Benar kan? Kadang-kadang sekarang omsetnya misalkan 100 juta, bisa jadi besok 50, besok lagi 200 kan naik turun. Tetapi kalau ekspor flat, maksudnya flat juga tergantung nanti komoditasnya, harga naik turunnya. Tergantung sign kontraknya juga. Yang ketiga, saran saya kenapa teman-teman harus ekspor itu, yang ketiga adalah karena ekspor ini sosial efeknya gede sekali Bapak Ibu. Kenapa saya bilang sosial efeknya gede? Karena gini, ketika Anda order dapat orderan kontaineran, berarti Anda harus istilahnya itu dalam kontaineran itu istilahnya dia itu apa namanya? Dalam kontaineran itu kan Anda harus menghubungi supplier Anda untuk memenuhi komoditas tersebut. Sementara kalau satu supplier biasanya nggak bisa. Biasanya supplier tersebut akan mengajak teman-temannya, tetangganya, kerabat dekatnya untuk membantu memenuhi komoditas tersebut. Nah, makanya efeknya besar, akan mendapatkan istilahnya manfaat yang besar, efeknya besar banget. Jadi selain Anda memberikan rezeki kepada supplier, supplier itu juga akan membagi kepada teman-temannya, itu sosial efeknya. Kemudian kenapa saya mengajak teman-teman untuk eksportir? Karena sebenarnya ekspor ini sudah digaungkan oleh Pak Hermawan Kartajaya, pakar marketing di Indonesia, bahwa ekspor ini akan mengalami lonjakan yang signifikan di golden age-nya di tahun 2023 hingga 2025. Itu golden age-nya dan akan terus bertumbuh sampai 2030. Pertanyaan saya, Anda di bagian mana? Apakah nanti sebagai follower aja atau leader yang sekarang? Anda langsung nyemplung, kemudian Anda berusaha untuk menjadi eksportir mulai saat ini. Buktinya ada ini di sini. Saya sudah buktikan di sini. Sebenarnya berita ini sudah di-sharekan oleh CNBC. Di sini. Di sini dibuktikan bahwa ada berita ya bahwa ekspor Indonesia di Oktober 2021 itu mengalami kenaikan 53% dibandingkan tahun sebelumnya. Naiknya 53% year of year. Jadi dari tahun ini ke tahun sebelumnya perbandingannya kayak gitu. Kenaikannya signifikan. Sudah mulai orang merambah ke ekspor. Seperti itu. Bahkan ada di video TikTok saya bahwa di bulan Februari kemarin itu masih surplus lagi sampai berturut-turut 22 bulan seperti ini. Sementara di sini ini 18 bulan berturut-turut. Jadi ketika Oktober kemarin 18 bulan beruntun, di Februari sudah 22. Jadi apa yang maksudnya? Ekspor ini tumbuhnya eksponensial. Pertanyaan saya teman-teman mau di mana? Kalau saya analisa, kenapa kok orang-orang sekarang ekspor itu sudah mulai menanjak? Karena di dunia yang sekarang pandemi kayak gini, yang ada pandemi kemarin, orang-orang itu mencari peluang. Dan peluang yang biasanya cuannya menggiurkan adalah ekspor. Seperti itu. Terus yang kedua, biasanya kan ada kayak pertanyaan kayak gini, Coach, ekspor itu ribet sekali ya. Ekspor itu ribet atau bikin susah gitu. Sebenarnya ekspor itu nggak ribet. Ekspor itu ribet karena Anda nggak ngerti alurnya. Karena kalau nggak pakai alur, Anda pasti akan loncat-loncat. Dari misalkan ke supplier, kemudian ke pelabuhan, ternyata di pelabuhan suruh bikin ini, akhirnya muter.
Nah, di kelas ekspor sudah saya susun. Di ekspor ini sudah saya susun secara runtut. Jadi teman-teman jangan loncat-loncat. Kalau loncat pasti akan terasa ribet. Kalau sudah teruntut secara urut, maka istilahnya pekerjaan teman-teman sudah terstruktur dan kemudian oke, akhirnya sampai ketemu buyer, ditanyakan apapun Anda ready, Anda siap, ditanyain forwarder, Anda siap seperti itu. Apa itu forwarder? Anda di kelas eksportir. Intinya forwarder itu teman kita yang membantu pengiriman kita, ya kan? Ada yang bilang eksportir itu susah, sebenarnya nggak susah. Juga nggak gampang banget. Saya bilang nggak gampang banget loh, bukan gampang. Kalau gampang, gampang. Bedanya apa? Kalau gampang banget tuh kita leyeh-leyeh aja, cuma memantau naik turun grafiknya kita sudah gampang kayak gitu kan. Gampang, tapi juga gampang loss. Gitu. Tapi kalau kita di ekspor ini, istilahnya saya ngomong tengah-tengahnya. Jadi jangan berharap Anda ekspor itu mudah banget. Kemudian Anda tinggal duduk, membaca materi, duduk-duduk doang, telepon-telepon doang, kemudian Anda dapat buyer. Tidak seperti itu. Anda juga harus terjun ke lapangan seperti itu. Kemudian memahami masalah-masalah di sisi supplier kayak gitu. Itu istilahnya ekspor. Jadi tidak mudah banget, tapi juga tidak sulit. Jadi tengah-tengahnya. Ketika tengah-tengahnya berarti semua itu bisa dilakukan, saya yakin seperti itu. Karena ekspor ini juga harus, misalkan gini, ada kendala, ada masalah lagi selain ekspor itu ribet, ekspor itu ada pertanyaan ekspor itu susah atau enggak. Kalau susah itu karena dia istilahnya dikerjakan sendiri. Ada yang tanya, kok ekspor itu susah? Ya enggak, mudah kok. Susah itu karena Anda mengerjakan sendiri. Jadi mulai dari produksi produknya Anda. Kemudian Anda ketika mau ngirim ke pelabuhan, truknya Anda ngurus dokumen-dokumen ekspor Anda. Padahal sebenarnya ekspor itu mudah. Karena apa? Kalau di kelas saya tidak menyarankan Anda menjadi produsen dari komoditas, tapi Anda eksportir. Jadi Anda mencari produsen-produsen itu untuk dibantu ekspornya. Yang pertama, jadi Anda nggak perlu diributkan masalah SDM, masalah cost operation, nggak perlu ribet. Jangan kayak gitu. Makanya ekspor itu mudah. Cukup Anda mencari supplier, kemudian cari buyer. Kemudian ada yang bilang kenapa susahnya itu, kadang-kadang saya tanya, ternyata susahnya di pelabuhan. Jadi ngurus dokumen, ngurus pabeanan, ngurus sertifikat, dan ngurus istilahnya nanti pengiriman dari gudang ke pelabuhan, itu kalau dikerjakan sendiri pasti ribet. Tapi di pelatihan saya Ekspor You ini, untuk pengirimannya, logistiknya, mulai dari keluar gudang sampai nanti ke negara tujuan itu diurus oleh forwarder. Enak kan? Jadi Anda tinggal bayar jasanya aja. Jasanya nggak mahal kok, murah banget jasanya itu, murah banget. Ya kan? Akan teman-teman bisa cek di forwarder, nanti pasti harganya murah banget. Nggak akan mengurangi cuan gede banget kok. Jadi intinya semua, jadi teman-teman cuma di tengah-tengah doang. Makanya saya bilang ekspor itu mudah. Ekspor itu mudah. Terus alurnya kayak gimana? Alurnya tuh kayak gini teman-teman. Saya kasih gambaran insight sebenarnya aja untuk teman-teman gambaran di kelas nanti. Untuk alur ekspor, ya, alur ekspor ini lakukan secara berurutan. Teman-teman kalau yang pemula atau teman-teman yang sudah lama, terus kemudian kok masih disuruh bolak-balik, mungkin urutannya kurang jelas. Kalau bisa urut ke tukang pijet atau apa itu kurang jelas. Jadi urutannya harus kayak gini. Harus yang pertama, teman-teman harus menentukan komoditas apa yang laku keras, laku laris di luar negeri sono. Jangan sampai kita idealis, oh di negara di kotaku coach banyak misalkan daun pepaya, misalkan gitu. Di tempatku banyak pepaya coach, aku mau coba daun pepayanya. Cek dulu, ada nggak demand-nya? Kalau ternyata nggak ada demand-nya, pasti Anda cari buyer juga susah, karena nggak ada yang nyari. Kemudian setelah cari ketahuan demand-nya, misalkan, oh di tempatku ada banyak kelapa, terus ada cari demand-nya, oh ternyata ada yang nyari, cocok. Jadi sebenarnya penjualan itu mudah kalau ada yang nyari dan Anda punya produknya, itu mudah. Beda case-nya kalau nggak ada yang nyari walaupun Anda punya produknya. Butuh effort yang keras untuk teman-teman menjelaskan ke buyer, dan itu bikin lama. Saran saya, Anda kan eksportir pemula, bagaimana caranya segera ekspor dan dapat cuan. Jangan terlalu mikir yang tinggi-tinggi dulu. Oh ini harus diolah. Oh daun pisangnya dibuat kerajinan. Saya nemuin UMKM kayak gitu.
Jadi saya menemukan UMKM itu daun pepayanya harus ini kok dibuat kerajinan itu loh Pak, disemprot-semprot itu. Saya bilang, aduh Bu, jangan bikin yang menilai plus yang kadang-kadang itu belum familiar di luar negeri. Karena kita butuh menjelaskan itu ke mereka, dan akhirnya itu memakan waktu. Kemudian kita sudah siap peralatannya, kita menjelaskan ke mereka, ternyata dia nggak mau, nggak cocok. Apa yang terjadi? Kita rugi modal di situ. Sudah modal mesin, sudah modal semuanya, ternyata nggak ada yang mau, itu rugi. Maka dari itu alurnya, kalau teman-teman yang mau berkecimpung di dunia ekspor, yang pertama, cari demand-nya dulu. Kemudian setelah cari demand-nya, tahu komoditasnya. Bagaimana cari mencari demand? Cara mencari demand dan komoditasnya ada di video ekspor nanti ya, sudah saya bahas di situ. Kemudian nanti teman-teman setelah mencari komoditasnya sudah ketemu, cari suppliernya. Ya, suppliernya cari dulu. Di kota Anda kalau bisa, bantu warga sekitar, bantu petani sekitar, bantu nelayan sekitar, bantu UMKM sekitar. Seperti itu, cari, ajak kerjasama. Caranya ada di video nanti, cara kerjasamanya. Kemudian setelah itu siapkan senjata perang. Senjata perang yang di sini bukan berarti kayak misalkan parang, parit, itu enggak. Jadi ada beberapa dokumen yang kita harus siapkan, seperti rekening giro, kita siapkan company profile, katalog produk, website, kemudian banyak intinya yang saya sudah siapkan di situ. Dokumen-dokumen, kayak siap kontrak kerjanya kayak gimana, kita harus siap dulu. Cara menghitung harganya kayak gimana, karena harga di ekspor itu ada beberapa macam, teman-teman. Nanti Anda akan saya jelaskan di senjata perang ini. Jadi kalau misalkan bayar, saya minta harga CIF, saya minta harga FOB, Anda nggak bingung apa itu FOB, apa itu CIF, nggak perlu. Jadi sudah tahu dan harganya sudah ready. Karena kalau misalkan tolong bayar misalkan, oke saya setuju, harga FOB-nya berapa? Anda ngitung lagi sebentar, saya hitung-hitung. Waduh, butuh waktu setengah jam. Bayar sudah pergi, dia nggak mau lagi. Jadi kalau bisa kita sudah ready, siapkan senjata perangnya. Ini yang saya sudah siapkan. Jadi ketika saya selalu kontak dengan buyer itu, saya ngerti apa aja sih yang ditanyakan si buyer. Jadi saya floorkan ke teman-teman, biar nanti teman-teman sudah ready. Jadi ketika buyer tanya, kita langsung jawab. Karena kalau misalkan kita jawabnya lama, buyer itu akan menganggap kita sebagai maklar. Ya kan, kalau maklar dia nggak mau Pak Bu. Company atau corporate itu nggak mau kerjasama dengan maklar, maunya sama eksportir atau trader. Itu aja. Setelah senjata perangnya sudah, maka siapkan paymentnya, metode pembayarannya yang aman. Nah ini kadang-kadang teman-teman yang tidak belajar ekspor merasa oh masih ada cuan nih. Terus kemudian dibilang oleh buyer metode pembayarannya misalkan cash against dokumen, apa itu ada di video. Intinya tidak bayar langsung. Kita oke lah Mister gitu-gitu. Ternyata apa yang terjadi? Si bayarnya lari, itu berbahaya loh. Ya kalau larinya tetangga kita nggak apa-apa, di kota kita bisa cari. Tapi luar negeri loh Pak, Ibu, siapa yang mau ke sana? Maka dari itu kita harus memahami metode pembayaran yang aman buat Anda eksportir nanti. Kemudian kita mencari buyer setelah itu semua. Kita tahu semua senjata perangnya siap, kita cari buyer. Ada beberapa cara yang sudah saya share di video Explore You, bagaimana cara mencari buyer, dan bonusnya saya kasih data buyer sekitar 5.000 data buyer, all komoditas, silahkan dicari di situ. Kemudian setelah itu kita menghubungi forwarder. Forwarder itu yang nanti akan ngambil barang ke gudang kita, ngurusi ke kontainernya, angkat kontainer, ngurusi ke pabeanan, ngurusi sertifikat, sebagainya, dan dokumen, dan sebagainya macamnya. Intinya dia yang bantu. Mudah kan? Jadi ekspor itu mudah. Oke? Kemudian biasanya kalau sudah seperti itu, pasti ada yang tanya. Kalau ada juga ya di member yang sudah berjalan ini, ada yang sudah berhasil ekspor. Ada yang juga saya tanyain, kenapa kok belum berjalan? Dia masih bingung menentukan komoditasnya. Saya bingung Coach, padahal sudah ada secara runtut itu. Karena mungkin dia masih di komoditasnya di daerah dia bisa jadi tidak ada. Bisa jadi juga dia saking banyaknya ini mana yang kayaknya menguntungkan. Akhirnya dia nggak jalan-jalan. Nah, di momen kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman, berbagi insight komoditas apa yang satu laris di luar negeri, demand-nya banyak. Yang kedua, harganya lumayan. Harganya lumayan dalam artian cuannya lumayan daripada komoditas yang lain. Yang ketiga, spesifikasi di sini adalah limbah.
Jadi saya akan berbagi insight komoditas yang bisa dikatakan di tempat teman-teman itu limbah, sampah, atau istilahnya dibuang sia-sia, tapi nanti kita bisa ambil, margin profitnya bisa gede, dan dapat cuan di situ. Apa aja itu? Kita cek di sini. Yang pertama, bentar. Yang pertama, teman-teman coba perhatikan di sini. Teman-teman tahu kan ini? Ya kan? Ini adalah batang pisang. Kalau di Jawa, di tempat saya namanya gedebok pisang. Ya, gedebok pisang. Jadi batang pisang ini kalau di Indonesia itu nggak ada nilainya. Di Jawa, saya yakin di tempat lain juga sama. Anda coba tanya deh, petani pisang yang punya kebun pisang habis panen, tanyain, Pak, batang pisangnya dijual berapa? Pasti bilangnya biasanya ambil-ambil aja. Ya kan? Di tempat Anda seperti itu, berarti kita sama. Kalau di Indonesia nggak ada nilainya gedebok pisang itu, Bapak Ibu. Sementara di Amerika itu harganya 6 sampai berapa dolar ini? 6 sampai 8 dolar per kilonya. Jadi sekitar 80.000 per kilo. Sementara Bapak Ibu saya pernah timbang, gedebok pisang ini, satu batang pohon pisang itu bisa 5 hingga 10 kilo. Tergantung besar pohonnya. Estimasilah kita ambil yang terkecil, 5 kilo. Berarti satu pohon pisang itu bisa laku 80 kali 5, 400 ribu satu batang pisangnya. Sementara di Indonesia dibuang. Ya kan? Nggak ada yang mau. Kalau harga FOB-nya itu harga pelabuhan ya. Jadi teman-teman kalau bingung harga FOB itu apa? Harga FOB itu harga pelabuhan. Saya buka di sini. Jadi harga FOB itu harga dari pelabuhan Anda. Jadi buyer pengen beli harganya sampai ke pelabuhan. Masalah pengiriman ke negara tujuan itu urusan si buyer sama forwarder. Di situ enak kan? Jadi nggak perlu pusing-pusing. Jadi kalau harga FOB sampai situ, kalau di harga FOB biasanya untuk gedebok pisang ini 20.000, kan lumayan Pak, Bu, per kilonya. Kalau 20.000 per kilo, kita jual ke buyer 20.000, ya ke buyer luar negeri ini 20.000, berarti kalau satu batang pisang ini 5 kilo, berarti kita untung cuannya 100.000 per batangnya. Bayangin, 100.000 per batang pohon pisang dijual ke luar negeri. Masalah pengiriman ke negara tujuan itu bukan urusan kita karena harganya FOB, ya kan? Seperti itu. Berarti kalau 1.000 batang tinggal ngalikan. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ekspor satu kontainernya berapa? Satu kontainer 20 feet ini bisa memuat 15 ton. Jadi 15 ton pohon pisang. Misalkan ada yang beli 15 ton. Satu kontainer. Coba 15.000 dikalikan cuannya kita 20.000. Ini cuan kotor ya. Cuan kotor dulu. 20.000 kali 15.000 itu berapa? Kan gede banget, teman-teman. Cuan kan di situ ratusan ribu, ratusan juta. Seperti itu. Ya kita hitung sebenarnya kayak gini deh. Coba deh. Misalkan harganya itu tadi 20.000 per kilo. Sementara harga kalau kita bisa kirim satu kontainer 20 feet, kita bisa muat 15 ton atau 15.000. Sekian kan untungannya? Iya. Jadi kalaupun dikurangi 200-an juta masih pegang lah. Jadi 200-an juta masih pegang. Dikurangi operasional, saya yakin 200 juta masih pegang. Pertanyaan saya, kita mau ekspor atau enggak? Mau jadi pahlawan atau enggak di lokalan kita gitu? Karena ekspor pisang ini nggak apa ya istilahnya nggak terlalu dimanfaatkan dan harganya tuh nggak ada harganya. Itu kan cuannya dihitung. Kemudian kita ada limbah lagi nih. Ini yang sudah saya lakukan dan masih eksis tentang daun pisang. Daun pisang itu di Indonesia harganya ini di Jawa ya maaf kalau di luar kota saya di luar pulau saya tahu tapi Jawa itu rata-rata harga daun pisang per kilonya itu 3.000 hingga 5.000 per kilonya. Seperti itu. Kemudian harga daun pisang di Jepang, ini di Jepang nih. Anda bisa cek deh di Google juga di Alibaba itu 200 ribuan per lembar. Per lembar, bukan per kilo. Sementara 1 kilo itu bisa 5 lembar.
maksimal 5 lembar. 3 sampai 5 lembar per kilonya. Bayangin Pak, Bu, harga yang dari awalnya 5.000, Anda jual, misalkan ini kan di Jepang, harga di pelabuhan kita jual kalau bayar itu biasanya 80 ribuan sampai 120. Taruhlah kita jual 80 ribu saja. Jual 80 ribu per kilo, ya. Sementara, harga 80 ribu per lembar, per kilo. Sementara kita belinya ke supplier, ke petani, itu kalau kita mau bantu mereka, nggak 5.000 deh, saya kasih biasanya 11 sampai 15.000. Mereka senang Pak, Bu, kerjanya beneran. Kita lebihkan, karena apa? Kita masih ada cuan kok. Jadi kita berbagi di situ, itu sosial efeknya. Percaya kalau kita berbagi ke mereka lebih, rezeki Anda mudah kok. Beneran. Anda dimudahkan cari buyer, Anda dimudahkan transaksinya, dicarikan buyer yang benar-benar bukan scam, dan sebagainya macamnya. Biasanya seperti itu. Karena niat saya memang membantu mereka. Ya kan? Kalau misalkan ada 15.000 kemudian jualnya ke bayar luar negeri 80.000. Ya masih ada 65.000 per kilonya. Sementara ekspor satu kontainer itu bisa 8 ton. Ya kan? Kita hitung sekali lagi deh. Karena waktu ya, kita ada waktu. Jadi misalkan kayak gini. 80.000 dikurangi 15.000 kan 65.000. Nah, sorry. 65.000. Kalikan 8 ton, kali 8.000. Ini per kilonya tadi. Seperti ini Pak, Ibu. Kalau satu kontainer full, kalau 1 bulan, kalau disuruh ngirim tiap bulan, kalau disuruh ngirim tiap 3 bulan, Anda bisa membangun rumah tangga. Kalau yang belum nikah. Kalau yang sudah, ya umroh lah sama apa. Jangan yang lain. Seperti itu ya, seperti ini. Jadi potensinya gede banget kalau kita misalkan tahu pasar-pasar dan di komoditas yang gede banget di situ. Mungkin ada yang bertanya kayak gini, bagaimana cara mengetahui ya satu kontainer ini kok bisa muat 8 ton? Bukan asal, ada cara ngitungnya ya. Jadi jangan asal katanya jangan. Saya sarankan jangan. Itu by data. Ada caranya. Saya ajarkan di kelas Explore You bagian chapter forwarder. Cara ngitung kontainer, daya muat kontainer. Jadi komoditas itu beda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil kayak gitu kan. Jadi nanti kita bisa mengetahui kalau yang besar dengan ukuran sekian itu bisa muat berapa, kemudian berapa ton kayak gitu. Itu ada di mana di chapter forwarder kelas Explore You. Kenapa? Karena kalau kita asal, kita ngomong ke forwarder, satu kontainer bisa muat 15. Padahal ternyata setelah dimasukkan cuma muat 8 ton. Yang rugi siapa? Anda. Kenapa? Anda harus sewa kontainer lagi loh. Tambah kontainer lagi, sementara harga hitungnya waktu awal Anda cuma ngitung satu kontainer. Yang rugi siapa? Anda. Jadi hati-hati. Jadi perlu kita menghitung berapa sih muatnya satu kontainer itu ada di chapter forwarder nanti di situ. Kemudian berapa potensi cuannya tadi sudah kita hitung ya. Kemudian ada limbah yang lagi kita percepat, kita tinggal 5 menit lagi. Buah-buahan pisang Cavendish ini banyak primadonanya di luar negeri, apalagi Uni Emirat Arab, ya kan? Harganya 13 ribuan per kilo. Ada yang di bawahnya. Kemudian di luar negeri harganya 23 hingga 27 ribu per kilo. Ekspornya bisa sampai 7 ton satu kontainernya. Muat bisa sampai 7 ton. Berapa cuannya? Anda hitung sendiri karena keterbatasan waktu saya. Oke, lanjut lagi di situ. Di sini ada, nah ini Anda mungkin nggak kepikiran. Saya tahu ini yang sering Anda dengar ketika waktu kecil. Nah, sapu halamannya, nah, sapu terasnya dong, gitu kan, sambil mukul, misalkan kayak gitu. Itu kan sering kan kita mendapatkan kayak gitu. Tapi masalah yang saya mau ingatkan adalah pasti Anda sering pegang ini, bukan pegang dipukulnya itu kan, pegang ini tadi, komoditas ini. Ini adalah produk dari UMKM yaitu sapu lidi. Anda perlu ketahui, sapu lidi mau dari itu sawit, mau dari itu kelapa, harganya di Indonesia itu 3.000 sampai 5.000 lah per ikat. Saya ngomong kayak gitu, 3.000, 5.000 di Jawa ini. Saya nggak tahu di luar Jawa. Harusnya lebih murah karena sumbernya di sana. Tapi juga kalau kita tahu murah, jangan dimurahkan lagi ya, kasihan. Kita membantu mereka, jangan dimurah-murahin. Kemudian harga sapu lidinya berapa, Coach? Itu nih. Harga sapu lidinya adalah 20.000 hingga 23.000 per ikatnya. Jadi marginnya kalau kita jual 23.000, kita beli ke buyer, ke supplier misalkan ya 10.000 deh Bu, saya beli. Itu kan dia seneng tuh.
Kita masih untung 13.000. 13.000 satu kontainer itu bisa muat 5.000 ikat. Ya kan, bisa muat 5.000 ikat. Anda hitung. Ya, Anda hitung. Aduh, sekali lagi saya tertarik nih. Pasti Anda penasaran kan? Kalau 5.000 ikat kalikan 13.000. 65 juta, lumayan. Ya kan? Lumayan. Lumayan untuk kalau misalkan kirim tiap bulan seperti itu. Negaranya di mana Bos yang membutuhkan sabu lidi? Biasanya adalah India, Pakistan, Istanbul, dan pokoknya negara yang masih Asia. Biasanya kayak gitu. Nepal kayak gitu-gitu. Sri Lanka itu butuh. Pakistan, India, Sri Lanka kayak gitu. Kenapa? Maybe karena mereka masih butuh kayak gini ya. Negaranya masih budayanya kayak kita, mirip-mirip kayak gitu. Keuntungannya lah kita bisa jual lebih tinggi. Berapa potensi cuan profitnya Anda bisa lihat ini. Yang ke selanjutnya ini batok kelapa. Saya yakin batok kelapa ini di kita banyak, ya bukan semuanya, banyak yang dibuang. Anda lihat yang jual es degan, Anda yang jual yang warung makan itu kan biasanya kalau ada es degannya pasti dibuang. Sementara di luar negeri itu bisa sampai 7.800.000 per tonnya. Kemudian nanti satu kontainer bisa sampai 17 ton. Anda bisa hitung lagi di situ, ya kan? Kemudian berapa potensi cuan profitnya Anda hitung. Kemudian lagi di sini. Nah, ini adalah istilahnya turunan dari batok kelapa tadi. Kan kita ada kelapa itu batoknya, kita kupas itu kulit luarnya kan ada serabutnya itu Pak Ibu. Serabutnya ini biasanya dibakar, biasanya jadikan keset doang gitu kan, dijadikan nilai plus, sudah bikin mesin dan ternyata ya hasilnya nggak signifikan. Kalau saya sarankan jadikan kayak gini aja. Namanya adalah coco fiber. Coco fiber ini kalau di Indonesia ya kita beli ke UMKM pabrik lokal itu biasanya per kilonya 2.700. Ini saya sudah cek di Jawa. Harganya 2.700. Nggak tahu di luar Jawa ya. Kalau di luar Jawa nanti teman-teman bisa ini turun ke lapangan. Makanya saya ajak teman-teman untuk ayo jadi eksportir biar mengetahui kondisi lapangan sekitar. Kalau saya harus muter ke seluruh Indonesia kayaknya saya nggak bisa. Ya kan, makanya saya mencetak eksportir di tiap kecamatan itu bisnis saya. Untuk serabut kelapa ini harganya 2.700 per kilo di Indonesia. Sementara di luar negeri, teman-teman bisa cek di luar negeri ini harga serabut kelapa ini atau coco fibernya ini sekitar 5.600.000 per ton. Per ton. Sementara bisa muat sampai 10 ton. Seperti itu. Nanti Anda hitung sendiri ya berapa cuannya. Anda hitung aja karena putar beberapa menit lagi. Jadi harga serabut batok kelapa itu adalah 2.700, kalau dijual di luar negeri bisa sampai 5.600 per kilo atau 5.600.000 per tonnya. Kemudian apa lagi? Nah ini saya yakin kita negara agraris ya, nggak asing dengan sekam padi. Kalau Anda lihat tetangga Anda, kalau Anda lihat saudara Anda, kalau Anda lihat lingkungan Anda yang habis panen, kemudian sekam padinya dibuang, biasanya dibakar, bilang, stop Pak, sini saya bantu, saya jualin. Anda harus jadi pahlawan di situ, jual. Kenapa? Harganya kalau di sini biasanya 1.000 sampai 2.000 per kilonya. Nggak ada harganya Pak. Sementara di luar negeri 3.800.000 per ton atau 3.800. Lumayan untuk keuntungannya di situ. Ya kan? Ekspor satu kontainer bisa muat sampai 18 ton. Berapa potensi cuannya? Anda hitung sendiri di situ. Kemudian ada lagi ya di sini limbah kayu. Nah, ini buat teman-teman yang tadi ada yang dari Banjarmasin kalau nggak salah ya. Pasti saya yakin di Banjarmasin banyak sawmill, penggergajian yang keren gitu-gitu ya. Ada juga mungkin yang furniture, yang kota furniture kayak Jepara, kayak pokoknya teman-teman yang daerahnya banyak furniture atau kayu hutan biasanya menemui ini serbuk kayu. Serbuk kayu di Indonesia harganya kurang lebih ya kadang ada dihargai, kalau yang nggak tahu, ada yang nggak tahu itu dibakar. Harganya 5.000 per kilo. Sementara di luar negeri itu bisa sampai 172.000 per kilonya. Seperti itu. Ya, berapa satu kontainernya bisa muat sampai 10 ton. Kemudian Anda hitung sendiri nanti, kalkulator sendiri ya. Kemudian limbah bambu. Ini bambu bukan limbah nih sebenarnya. Ini saya masukkan supaya ada wacana insight lagi, tidak hanya limbah aja. Limbah ini contohnya harga tampah. Teman-teman di sini tahu kan tampah di sini?
Sampah di sini kalau di Indonesia itu harganya 15.000 per biji. Kalau ekspor biasanya sekitar 25.000. Ya kan? Kalau di luar negeri itu harganya 4.200.000 per bijinya. 4.200.000 Pak. Saya nggak gorong, saya nggak bohong. Kalau kita jual biasanya teman-teman itu eksportir harganya itu 500.000 sampai 1.200.000 per bijinya. Ini harga di luar negeri ya, maksudnya buyer jual. Kitanya jual itu ke mereka biasanya 500.000 hingga 1.200.000 per bijinya. Berapa? Dari 500.000 lah kita jual 500.000. Kemudian kita di modalnya cuma 15.000, 25.000, kita kasih 35 pun mereka pasti seneng nggak? Kita juga seneng dong. Keuntungannya 400 ribuan. Kemudian kalau satu kontainer bisa muat sampai 5.000 biji di situ. Oke. Jadi bisa sampai memuat 5.000 biji. Kemudian berapa potensi untuk cuan profitnya di ekspor untuk tambah ini? Anda bisa cek nanti ya, hitung-hitung aja. Intinya kalau misalkan satu biji ini bisa sampai 500.000 ya. Kalau bisa berhasil ekspor banyak, Anda bisa hitung. Nggak usah misalkan banyak, 1.000 biji aja, mungkin Anda bisa jadi menggantikan Indakens tanpa gorong. Kemudian ada lagi sebenarnya ya di TikTok saya, kemarin saya juga pernah share tentang daun kelor. Daun kelor itu di tempat kita itu sampah. Ya, daun kelor itu sampah atau mungkin dia banyak sekali daun kelor itu di tempat kita. Tapi kita biasanya suruh ngambil aja seadanya. Tapi sebenarnya di luar negeri banyak demandnya. Perancis, negara Inggris, negara Sri Lanka, India itu butuh daun kelor. Untuk apa? Untuk aroma, untuk herbal biasanya seperti itu. Kalau di Prancis untuk campuran kayak kosmetik saya nggak tahu ya. Kayak untuk kosmetik, untuk ini loh, apa obat-obatan gitu. Yang saya tahu seperti itu. Makanya mahal. Ada lagi kalau teman-teman lihat porang. Tahu porang? Cek di Google porang itu. Yang daerah selatan biasanya Magetan, Pacitan, Ponorogo, Madiun, Klaten kayaknya juga ada ya. Coba cek porang. Itu banyak, itu primadona di luar negeri. Oke, saya kira itu kita sudah ada tinggal 1 menit lagi. Terima kasih sudah hadir di sini. Jadi itu adalah insight atau clue atau ide yang saya mau bagikan pada teman-teman mengenai komoditas ekspor yang bisa teman-teman lakukan di wilayah teman-teman, di kota teman-teman. Anda perlu mengetahui dulu demand-nya apa. Anda harus mengetahui dulu kira-kira orang sono itu butuh apa. Kemudian cek di lingkungan sekitar Anda. Kalau ada, langsung hubungi suppliernya, kemudian Anda siapkan senjata perangnya, kemudian Anda cari bayarnya, kemudian Anda hubungi forwardernya. Kalau sudah itu, nggak ada kata ribet, karena sudah terstruktur. Bagaimana cara melakukan itu semua sudah saya bahas di kelas Ekspor Yuk. Silakan nanti akan dijelaskan oleh Mas Aziz, dan intinya tidak ada kata ekspor itu susah atau ribet, karena itu mungkin tipe dulu ya, yang kalau kita semua lakukan sendiri. Kalau ini enggak, jangan. Kita harus berbagi rezeki di situ. Saya kembalikan lagi ke Mas Aziz. Saya Umar Tanus September, PS. Mas Aziz, silakan. Oke, terima kasih Mas Umar, Kos UTS ya. Kalau kita kenalnya Kos UTS. Nah, ini untuk teman-teman silakan yang apa nih ya, ada 3 kesempatan, yaitu untuk 3 penanya. Nggak perlu diketik ya, langsung aja buka mic-nya. Kalau mau nanya-nanya teman-teman silakan. Ya. Langsung aja kita beri 3 penanya, silakan kesempatan kali ini. Halo, selamat pagi, Coach. Selamat pagi, Mas Widi. Ayo langsung aja ke Kos TS. Ini di tempat saya kan banyak banget tuh tampah itu kan. Nah, itu gambarannya gimana, Coach, untuk ekspor? Maksudnya nyari bayarnya tuh gambarannya gimana, Pak? Gitu. Oke. Bagaimana mencari buyer untuk komoditas tampah? Yang pertama, bayarnya ya, bukan spesifikasi tampahnya. Bayar ya? Oke. Iya, Bayar. Kalau teman-teman mau mencari buyer untuk komoditas tampah, yang pertama Anda harus mencari marketnya. Marketnya siapa? Yaitu orang-orang yang berhubungan dengan seni. Karena tampah di luar sana, di luar negeri digunakan untuk home decor. Kebayang dong kalau saya ngomong home decor, berarti siapa? Perusahaan furniture di luar negeri. Perusahaan furniture atau misalkan gedung-gedung yang masih berhubungan dengan
home interior, kayak gitu-gitu teman-teman. Furniture, home interior, cari di luar negeri, hubungi mereka. Email, kemudian kontak personal. Seperti itu. Terus kemudian nanti sebelum ketemu, setelah misalkan dapat kontaknya, teman-teman email, kalau saran saya emailnya pakai email perusahaan ya, jangan email yang gmail.com. Itu saran saya, saran aja. Tapi tidak wajib. Saran aja. Kenapa? Kadang-kadang buyer itu kan pengennya itu B2B ya Mas Widi. Pengennya itu B2B. Maksudnya B2B itu dari sama perusahaan gitu ya? Iya, antar corporate gitu. Sementara bisa dicek dari mana? Dari emailnya. Ketika Mas Widi ini ya, Mas apa ini? Iya, Widi. Mas Widi ini kalau misalkan emailnya pakai gmail.com, sudah ketahuan bahwa Anda nggak punya modal untuk bikin email. Padahal untuk dibikin email perusahaan itu kan sudah satu related dengan hosting, kalau beli hosting domain kayak gitu kan. Iya. Berarti dia nggak makelar kayak gitu misalnya masih pakai Gmail gitu ya? Iya, betul. Kalau Anda pakai Gmail, buyer luar negeri yang corporate itu akan melihat, ini jangan-jangan dia maklar nih. Oh iya. Maklar, dia tidak mau. Bukan tidak mau ya, banyak yang mental. Gitu Mas. Pengalaman saya gitu. Saya pernah pakai Gmail, saya itu pernah ya, chat itu, dilihat. Saya chat, kemudian dia minta email saya kasih email. Habis itu saya tidak kirimin email. Saya menyimpulkan bahwa ternyata ketika saya kirimkan waktu itu umartanuseptember@gmail.com, no respon. Tapi ketika admin cuanexport.site waktu itu saya kasih itu, responnya tinggi. Itu salah satu trik ya, apa untuk mempertrust si buyer di luar negeri sono. Jadi dia tidak mau yang gratisan. Jadi dia mau yang equal. Kalau saya corporate, Anda juga harus corporate. Kalau Anda corporate, buktinya mana? Sebelum kita serahkan nanti nomor bisnis registrasi NIB itu, kita kan awalnya dia kesannya dari pertama dulu dari email. Ketika Anda nanti dapat buyer nih, misalkan cari di Google, caranya gimana? Anda nanti bisa cari atau nanti join, kita ajari cara keywordnya di situ. Nanti ketika sudah dapat, Anda follow up dia dengan pakai emailnya yang tertera, di kontak us kan biasanya ada, Anda hubungi. Setelah itu, biasanya kan nanti dia itu setelah dihubungi, lihat siapa pengirimnya. Oh, ekstensinya gmail.com. Biasanya itulah. No respon. Makanya kadang-kadang ada yang tanya tuh, teman-teman tanya, aku ini nggak direspon oleh buyer ya. Dia saya tanya dulu, mana lihat emailmu? Emailnya masih Gmail ya, iyalah. Jadi kadang-kadang tuh buyer tuh juga pintar. Kalau kitanya kadang-kadang menyalahkan yang ngasih data, padahal bisa jadi Andanya yang kurang lengkap. Di situ Mas Didi. Iya. Jadi tanpa saran saya cari yang grosiran, wholesaler supermarket, grosiran furniture, dan yang di sana yang websitenya ada home interior di situ Mas. Oke. Semoga bisa membantu. Terima kasih banyak. Oke. Berarti untuk yang senjata lain, lengkap, senjata perangnya ini harus lengkap ya, sangat penting. Benar. Oke, satu lagi yuk. Kita udah jam 9. Oh ya, kalau misalkan senjatanya nggak lengkap teman-teman, Anda ditanya oleh buyer, Anda masih harus ngitung-ngitung dulu, menyiapkan dulu. Buyer no respon, biasanya Anda akan dikira maklar. Misalkan ditanyain harganya berapa? Sebentar Mister, Anda ngitung dulu. Pasti buyer akan, oh ini maklar tanya yang punya pabrik. Ada sebenarnya kita juga yang punya pabrik, tapi maksud saya kita sedikit tricky supaya bahwa ya kita punya pabrik dan makanya kita sudah lengkap senjata perangnya gitu. Oke, teman-teman. Yang lain. Ada satu lagi? Yuk. Satu lagi sebelum kita launching. Langsung di unmute aja, dibuka speakernya. Oke, nggak ada? Ada lagi? Satu lagi dong. Satu lagi? Cukup? Cukup. Ada ini Mas Irfan. Mas Irfan. Ini Mas, gini kalau misalnya kita kan memang awam nih masalah ekspor. Untuk awal bisa nggak kira-kira kita dimediasi
kita sebagai broker dulu lah gitu, maksudnya ikut ke Mas misal punya memang yang udah biasa ekspor gitu, kita cuman menyiapkan barangnya gitu. Oke. Itu kemarin saya sudah sempat mau sama Mas Aziz, jadi kayak gini Mas, itu ide bagus Mas Irfan. Jadi kadang-kadang kan ada juga yang mohon maaf ya, mohon maaf tanpa saya mengurangi rasa hormat teman-teman, ada yang kadang-kadang itu sudah ngurusi supplier aja kemampuannya sudah bingung gitu kan, ada, atau bisa jadi dia yang gabung di sini itu ternyata dia juga produsennya juga, pengen ekspor, dia pemilik, ada yang hubungi saya pemilik apa itu Mas Aziz, pabrik apa gitu loh, hubungi saya sama Mas Aziz, istilahnya teman kita yang di member itu dia kurang ya Mas ya, nah, kurang ya, itu dia tuh punya pabrik Mas, jadi dia tuh punya pabrik karena sangat pabrik itu kan crowded prosesnya, dia meminta bantuan kita untuk bantu ngeksporin. Nah, seperti itu. Itu udah ada di pikiran kita. Jadi bisa jadi yang gabung di kelas ekspor itu bisa jadi dia sebagai produsen, akhirnya dia crowded. Maka dari itu kedepannya nanti insya Allah ya di beberapa batch setelahnya ini kita mau bentuk komunitas. Jadi ada yang fokus sebagai supplier, ada yang fokus sebagai eksportir, dan ada yang forwarder. Forwarder nanti kita akan cari kerjasama dengan pihak luar yang amanah. Maksud saya adalah itu ide bagus, kita akan lakukan itu insya Allah beberapa bulan ke depan. Jadi nanti teman-teman yang memang produsen, kita akan fokus yang memang benar-benar produsen. Kalau nggak produsen, ngapain Anda harus berikan ke kami? Anda ambil saja, Anda belajar ekspornya, saya dampingin. Nggak jelas tanya di grup, kalau masih pengen nanti bisa japri ke saya. Gitu. Jadi enaknya di situ, saya nggak lepas, tapi saya dampingin. Kayak kemarin ada yang tanya sertifikat ini gimana, kok gini gimana coach gitu kan, saya kasih. Ini nanti ke sini nih, ke sini gitu. Jadi seperti itu Pak. Kalau misalkan Anda bukan produsen, saya sarankan produsen itu seperti petani, bukan nelayan, bukan UMKM. Saran saya Mas apa tadi ya? Irfan ya. Irfan kalau bisa jadilah eksportir Mas. Beneran enak kok. Kalau sampean nyerahkan ke kita, kadang-kadang tuh banyak DM saya ketika saya setelah post itu DM saya, post titip ini, kita titip ini. Yang pertama, saya nggak gampang percaya sama supplier, saya harus ngecek dulu, saya kenal dulu, harus ada yang ke lapangan sana. Yang kedua, saya nggak mungkin menerima semua komoditas, nggak mungkin, walaupun tim saya ada terus suruh semua produk disuruh ngeksporin, nggak akan mungkin. Maka dari itu saya membagi rezeki itu dengan, ayo teman-teman jadilah eksportir. Cari lingkungan sekitar Anda, siapa yang bisa dibantu untuk ekspor. Di situ. Nanti kita pandu, kita kasih videonya secara runtut, kemudian saya ada pendampingannya 2 minggu sekali, yang kemarin itu 3 bulan, saya selama saya masih mampu. Jadi tidak ada batasan 3 bulan. Jadi nanti setiap 2 minggu saya akan adakan Zoom kayak gini, tanya jawab. Kok saya di lapangan kayak gini-gini, nanti saya bantu. Kalau pengen cepat nanti di grup atau japri, DM saya balas pasti. Selama saya masih free, nggak ada kegiatan, nanti saya balas. Paling lama 1 hari itulah, tapi nggak sampai. Biasanya cuma beberapa jam setelahnya. Teman-teman bisa cek yang sudah join di situ. Teman-teman, jadi nanti untuk apa namanya, dititipkan itu kemungkinan beberapa bulan ke depan. Nanti akan kita konsep, teman-teman yang sudah join nanti bisa langsung masuk ke menu lagi. Dia mau fokus yang mana. Tapi saya sarankan mulai dari detik ini coba dulu jadi eksportir. Coba dulu. Saya lebih senang Anda jadi eksportir. Kenapa? Saya pengen Anda menjadi penolong untuk orang-orang di sekitar. Gitu. Bisa membantu nelayannya, membantu petaninya. Dan yang kedua, saya cuma menerapkan jangan mau ribetnya. Karena bagi saya, produsen itu ribet. Bagi saya. Bayangkan Anda untuk ngolah batok kelapa aja. Anda bikin mesinnya, ini dimasukkan batoknya, kemudian siapa yang ngiket tadi, butuh SDM, SDM-nya berapa, biaya lagi. Contoh Anda jadi produsen petani, ya kalau pas panennya berhasil, kalau gagal panen rugi Anda. Maka dari itu di Explore You ini saya tidak menyarankan Anda jadi produsen. Kalau yang sudah gabung jadi produsen, tenang aja, nanti akan kita fasilitasi Anda biar related sama ekspor yang sudah berhasil di sini. Saya harapkan nanti ada teman-teman yang berhasil ekspor, makanya membantu saya.
Misalkan Mas Irfan, Mas Abdul Ghafur, Mas Andi Wibowo berhasil ekspor, nanti kita akan kumpulkan. Teman-teman ini ada yang butuh dibantu, siapa yang mau ambil gitu. Itu harapan saya. Maka dari itu gabung aja dulu, mumpung harganya masih lumayan, karena nanti kemungkinan kita kalau sudah lumayan ya ke arah 1 juta gitu. Karena lumayan di sini teman-teman bisa aja bermain di sini. Karena satu teman-teman terakhir aja, kenapa saya menyarankan teman-teman untuk ekspor? Yang pertama, saya sudah utarakan keuntungannya tadi. Yang kedua adalah ini bisa diwariskan. Bisa diwariskan. Kenapa? Nggak perlu keahlian khusus teman-teman. Anda cukup bisa nulis, bisa ngetik, dan bisa ngecek, dan bisa ngomong. Bahasa Inggris tidak harus fasih banget, tidak harus ngerti grammar. Sederhana saja, karena kadang-kadang orang bayar luar negeri sono juga bahasa Inggrisnya juga nggak pakai grammar. Kadang kita tahu, aduh grammarnya salah, gimana nih salah, nggak usah, tenang aja. Mereka juga ini, kalau misalkan chat, misalkan ya pakai email atau apa, pakai Google Translate, bisa, mudah banget di situ. Intinya bisa seperti itu dan tidak perlu pinter-pinter keahlian khusus. Jadinya nanti kalau kita sudah tua bisa kita serahkan ke anak kita, bisa memahami. Karena misalkan kita bisa desain, belum tentu anak kita punya jiwa desain seni seperti kita. Bisa jadi kita bisa coding, bisa bahasa pemrograman, belum tentu anak kita atau istri kita bisa nerusin. Tapi kalau ini, saya yakin anak istri Anda bisa meneruskan. Itu aja, saya Martanu September, silakan Mas Aziz. Oke, terima kasih Coach UTS. Untuk teman-teman yang ingin belajar langsung, bisa cek aja langsung di grup waiting list. Itu udah rilis ya jam 9 tadi. Kita di exporyou.com. Nah, ada juga untuk teman-teman update nanti yang mungkin ada share bonus ya. Jadi saran saya kalau mau membeli, belilah ke affiliate aja. Jadi sama-sama menguntungkan dari semua pihak lah. Oke, begitu ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya lagi, mungkin di grup waiting list boleh, grup tanya bonus, tanya materinya apa aja, itu boleh nanti di grup waiting list. Dan teman-teman yang sudah join, ini ada Mas Anwar, ada Mas siapa lagi, Mas Andi nih yang udah join ini, silakan nanti belajar di grup ya Facebook ya, untuk grup supportnya. Dan untuk materinya ada 2, di Facebook ada, di member area ada. Oke, dari kami itu untuk presentasinya. Tinggal teman-teman nih yang ingin belajar langsung, silakan nanti langsung di exporyou.com. Oke, terima kasih ya teman-teman. Waktunya kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.